Napa to, Dek? Kilo nggih kopi, aku sinau kopi iki menciptakan rasa yang enak lho menengosik to. Wis to, sik. Jal gawe keji nek enak tak bukake kopi shop e. Oke, podetmu akeh-akeh yo. Wah, kejian. Wis ngindi banget ya aku iki. Ki ngene ra, Mbok. Gerus ra mbok apa-apake. Kowe iki napa to? Oh, menengosik kowe iki garing ngincipi. Lho jenenge cita rasa yang berbeda kowe iki yo ngono. Ki meh ngeracuni aku iki loloden to, Dek. Wah, jian tenan iki. Aromane. Jalan cipi. Lho yo cipi yo. Dincipi. Bisa ngono iki. Gagah. Ki pengen sinau kopi tenan. Sinau kopi aku pengen banget dadi barista, men. Gue yo. Lah caper tok mesti iki. Ora ben golek ceweke gampang ya. Barista kan mesti pacare ayu. Iki kan sering manggung ning kopi-kopinan to gitu. Iya. Ya. Wis ora. Kan nek pengen sinau tak kenalin koncoku. Ono ra, tapi handal ra, baru ajane tanggung-tanggung to mah. Handal neh kowe, ngeri neh. Mesti urung tau dolan ning gone kowe. Urung. Sombong kowe. Ora ngono. Sampe munggah wis sombong. Ora ngono. Wah, kowe ngopo to? Senengane adu domba kowe ya. Kuwi diundang kowe sapa Mas sapa? Sapa? Sing barista iki lho aku pengen ajaran kok. Ya monggo tak undangke. Biasane wong ngene nyamini ning. Mosok? Engko dinteni wae lah Tak gawe iki ya, ngono wong iki kuwi ya. Kowe gawe sik dites pakai mesin tomo dadi barista. Ya, ngono ya berarti ya. Alika dengan biji. Halo Mas. Ini lho. Ya Allah. Kopi-kopian ya Mas ya. Iya masih buat kopi. Ini mau nyoba enggak apa-apa? Ini langsung dari bijinya. Monggo Mas. Ini temanku sok-sokan Mas mau bikin kopi kotak-kotak enggak di. Lho jenenge belajar apa ini lho Mas. Ini gini bener caranya gini ya Mas ya. Ya. Ini namanya mic Mas, disabut. Ya. Maki. Kalau buat kopi sih sebenarnya banyak ya metodenya mau dipakai apa ya. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja yang penting keminum gitu. Oh iya. Ini keminum kok Mas, bisa keminum ini. Ya pokoknya dicoba dulu Mas. Oh iya. Ada kerasa kopi nih. Tetap ada. Ini Mas Rocky, beliau tuh punya coffee shop di daerah Gedawang. Namanya warga lokal ya Mas. Iya, betul belum Mas. pernah kesana Aku pasti. di sana ini. Kamu manmu kan mentok cuma neng Kali Bandeng, belok kiri Kali Bandeng, belok kiri belok kiri. Kowe iki lho senengane Uyer ning kono ora metu-metu. Ya udah, nek gitu nanti Mas Rocky coba aku buatin kopi, nah sekalian ngobrol-ngobrol sama Sino. Aku di belakang tak buatin kopi. Siap. Enak. Dengan ciri khasku sendiri. Yo. Wis pokoke tak gawe iki. Ya. Loro telu ya. Yo. Alah, boleh hati Mas Benito. Biar digratisi ya Mas. Mas biasa Mas agak kurangnya tuh. Mas Rocky. Ya. Gimana dari mana ini? Ya itu Dari tadi kopi? biasa Mas ya ngurus-ngurus Coffee shop-nya ya? warung dulu bentar ya. Terus tadi diundang. Oh, di daerah Gedawang ya Mas? Ya betul Mas, di Banyumanik daerah Gedawang. Kenapa kok milih Gedawang Mas? Gak daerah kota yang deket-deket rumah saya maksudnya. Kenapa kok milih daerah Gedawang? Sebenarnya ini gini ya. Jadi sebenarnya kenapa di Gedawang? Karena memang karena punyanya itu ya Mas. Jadi memanfaatkan lahan. Ini memang kebetulan warga lokal sendiri ada di belakang rumah saya. Jadi ya udah ini ada lahan kita manfaatin gitu sekalian. Ya siapa tahu bisa nanti besarin daerah situ kan. Karena memang daerah Gedawang sendiri itu memang jarang yang tahu ya, bahkan orang Banyumanik sendiri jarang Gedawang tuh mana sih gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi artinya ya udahlah, ayo kita mulai dibantu sama teman-teman gitu. Tapi dengan tempat yang mungkin bisa dibilang ya udah adanya ini, ternyata malah bisa mengoptimalkan hal tersebut ya Mas. Tempat itu ya Mas. Iya, ya memang nggak nyangka juga ya ternyata banyak yang antusias terus mau datang ke Gedawang itu. Wah, rasanya kayak nggak percaya gitu. Sebenarnya kan kayak termasuk saya nih Mas, akhirnya kan kayak
bosen cuma di coffee shop di tengah kota gitu-gitu aja, akhirnya pengen lari ke warga lokal itu kayak nikmatin suasana baru nih gitu-gitu. Iya betul, karena memang saya lebih ke suasana ya, dan malah justru tempat buat mikir bareng buat teman-teman, karena juga saya ada bisnis lain juga yang memang butuh tempat buat cari inspirasi itu tadi. Jadi akhirnya ya terjadilah warga lokal. Nah kalau ngomongin soal coffee shop nih Mas, Semarang kan bisa dibilang sekarang itu sangat banyak sekali menjamur coffee shop nih Mas. Nah pandangan dari Mas Rocky seperti apa nih? Apakah waduh merasa tersaingi atau malah gimana nih dari Mas Rocky? Jadi menurut saya itu bagus ya Mas ya. Untuk UMKM ya, untuk entrepreneur yang baru-baru ini kan bisa belajar juga di situ gitu. Salah satunya juga bikin coffee shop itu yang paling mungkin dilakukan gitu. Karena menjamur sekali kan ini, banyak banget di mana-mana gitu, dan saya malah justru ambil tempat yang memang nggak ada tetangganya ini, maksudnya secara untuk konsep coffee shop itu tadi ya, makanya ya sudah. Oke, kalau dari ini Mas, dari bisnisnya nih Mas Rocky nih, warga lokal nih, gimana sih cara Mas Rocky nge-treat bisnisnya itu di coffee shop itu gimana, seperti apa? Untuk strateginya kah atau mungkin? Oke, kalau untuk treat normal ya Mas ya? Normal ya? Pada umumnya aja sih, kayak yang penting kalau saya malah justru kualitas gitu. Kualitas produknya. Jadi artinya kita di situ mikir dari pemilihan bean gitu yang memang banyak. Biasanya aku panggil teman-teman buat nyobain ini enak gak sih, terus pertanyaannya pasti juga laku nggak dijual kan gitu kan. Ya pada intinya juga akhirnya lebih mengarah ke produk gitu. Ya yang penting itu karena itu penting banget ya. Jadi menurut saya yang paling harus diperhatikan adalah kualitas produknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya lebih memilih ke present untuk medianya. Jadi sekarang kita kan ada satu wadah nih, sosial media kan, intinya di sosial media dengan membuat konsep-konsep yang nggak biasa gitu, ya nggak biasa dipakai oleh pelaku-pelaku teman-teman yang buka coffee shop gitu. Artinya memang ya nanti bisa dicek sendiri di akunnya warga lokal. Jadi artinya saya lebih menjual suasana untuk berinspirasi bareng itu tadi. Jadi untuk kemajuan bersama juga gitu. Jadi lebih ke branding ya Mas. Sekarang kan saya sempat melihat juga di sosmednya itu jarang banget atau mungkin bahkan nggak ada foto bentuk kopinya ya, bukan brand, foto bentuk kopinya. Betul. Itu malah kayak mengekspos kayak model apa gitu. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa Mas? Konsepnya dari warga lokal. Iya, jadi artinya arahnya ke suasana ya Mas. Lebih ke suasana. Jadi kita memang pakai satu talent icon gitu, ada ikonnya yang memang kan kalau dilihat di Instagramnya warga lokal sendiri pasti ya udah cuman itu aja kan. Ada satu talent yang memang jadi istilah maskotnya si warga lokal itu ya. Ya itu untuk mempresentasikan bahwa warga lokal tuh bisa dibuat apa aja gitu, selain untuk ngopi. Kalau ngomong-ngomong di kopi ya, kopi kan ya pasti udah gitu aja kan. Sekarang ada kopi susu nih. Nah gitu. Tapi intinya memang lebih untuk tempat ngumpul gitu sih gitu. Kalau selama ini warga lokal sendiri jalan sendiri, maksud saya apakah ada kolaborasi dengan pemerintah setempat atau seperti itu nggak Mas? Atau ada peran dari pemerintah setempat, dinas lah atau gimana? Ya sejauh ini belum ya. Tapi sebenarnya terbuka banget untuk berkolaborasi dengan siapapun ya Mas, warga lokal ya? Iya, ada harapannya gitu ya Mas. Jadi sejauh ini saya jalan, kan saya baru aja mulai juga tuh di pilih tempat yang aksesnya sangat sulit. Terus dengan di situ saya pemikirannya malah saya balik, justru malah dari brand saya sendiri malah nggak terlalu saya pikirkan gitu. Yang penting malah justru saya dari daerahnya itu yang harus maksud saya jadi warga lokal itu dibuat supaya menjual daerah itu terangkat gitu, karena memang benar-benar daerahnya sepi dan jauh dari mana-mana. Jadi kayak gitu. Bisa dibilang dia akan membantu masyarakat sekitar juga, siapa tahu bisa berdampak positif untuk warga lokal. Lokal itu juga ya Mas. Oke. Terus pernah nggak Mas ada teman-teman dari
sektor lain nih di industri kreatif nih yang pernah berkolaborasi ke sana untuk melakukan aktivitas apa gitu-gitu, Nah. musik atau apapun itu. Nah itu yang jadi hobi saya ya. Saya tuh seneng banget kolaborasi Mas. Iya. Jadi artinya semua yang saya pakai di warga lokal sendiri di warung saya itu memang harus mengarah ke kolaborasi. Oh. Jadi bahkan saya nggak pernah pikir ada kompetitor dan Nggak, ya. sebagainya itu nggak pernah ada karena memang ya kalau misalkan ditanya pernah bikin apa ya banyak sekali ya. Bahkan bukan dari teman-teman kopi kan, jadi artinya aku lebih ngerangkul komunitas sih. Komunitas ya. Ya buat biasanya kan kita kesusahan cari tempat nih Iya. buat melakukan satu kegiatan gitu. Nah ini di warga lokal nih cocok banget nih buat dan makanya aku terus akhirnya bikinlah beberapa event-event itu. Ya sebenarnya sih kita berharap juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya Mas, biar bisa lebih mengangkat daerahnya ataupun kopinya. Itu yang ditunggu-tunggu gitu Mas. ya. Ya. Barangkali kalau ada bantuan dari pemerintah terus lebih Saya tuh bisa ada jalan. Mas, tetangga saya Mas, tapi beliau tuh biasanya jam sini berangkat kerja, cuman belum lewat ini. Nanti kita tungguin ya, siapa tahu beliau Oh berangkat. oke, boleh nih Mas. Mas. Ki lu, Weh. aku tadi meh. Bapak, waalaikumsalam. Nah ini Pak beliau Pak. Oh iya, Bapak. Ini Mas Monggo. Rocky punya kopi shop ya. Pak, penarak dulu Pak. Monggo, Pak. Tadi ki aku meh beli kopi toh, mau tak buatin. Lah malah ditraktir sama Pak Sifin kok ya wis toh, harus dibuatin ini toh. Pak Dune langsung gawe kopi itu ki. Pak Bisa makasih ya yo. Pak udah ditraktir ya Pak. Remember the night you pushed me at a party. I was pretending not to be crazy. Someone threw me a packet of rose and a coke at the same time. Thank God I'm still alive. Looking at your eyes, look until I'm watching the sunrise. I'm turning about the hill. Don't you pull me out? This love got me inside. What hit a sensitive girl? People start to laughing about your jokes, like a witch preparing her magic spell. Tonight, let's talk about our story while we're driving away. Oh, let's spend just our time. Oh, looking at your eyes. Oh, looking down time, watching the sunrise. I'm turning about the hill. Darling, pull me up. This love got me inside. What need a sense again? Oh, looking at your eyes. Oh, looking down at time, watching the sunrise. I'm turning about the hill. Darling, pull me out. This love got me inside. Running a sense again. Oh, my sweet darling, please stay beside me until the sound has gone. This is our journey, a mystery no more. And a fairy tale again. Iya. Dinikmati, kayaknya kopinya sedep ini. Wah iya. Ya pun tak Kelihatan lah. Oh ya. Makasih ya Mas Muntik ya. Total tuh kamu tuh Sentimen itu plastik dewe. Iya Pak. Ya pun, monggo Pak. Ya. Nggih. Eleh ra ono lawang iya kowe kono dhuwur ya. Kurang Kurang. ya. Ora mbok tau. Kowe Sorry. kudune iki langsung mak tes ngono lho.
Pak lucu ini. Enggak, Pak. Iya, makasih Mas Munte. Iya. Bapak ini Mas Rocky, beliau itu bergelut di bidang kopi di daerah Gedawang Banyumanik Pak. Dan itu sebenarnya ini kan beliau juga tadi udah ngobrol-ngobrol tentang kopi. Hal yang paling penting itu beliau ingin mengangkat sektor pariwisata di daerah Gedawang. Luar Pak. biasa itu. Iya. Niat yang mulia. Iya. Kira-kira ada nggak nih Pak bentuk kolaborasi dengan teman-teman, terutama Mas Rocky nih, coffee shop di daerah Gedawang, apakah bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mengoptimalkan pariwisata di daerah sana nih Pak? Ya, Mas Ino, yang buat saya bangga Nah, itu akhir-akhir ini dekadenya anak muda. oh, Luar biasa. Kalau dulu yang ribut cari uang itu mungkin orang-orang tua. iya. Iya. Tapi jenengan lihat ya, akhir-akhir ini kan generasi muda, para pemuda seusia Mas Rocky, Mas berapa usianya ini? 30 Bapak. 20. 30. 30 ya. Itu luar biasa. Jadi dominasi untuk bisa menciptakan lapangan kerja itu sekarang bukan menjadi dominasi orang tua, tetapi anak-anak muda yang kreatif ini Iya. sudah memunculkan kesempatan kerja buat yang lain. Iya, iya. Saya salut ini dengan Mas Rocky. Iya. Jadi memang ini ya sebenarnya kan kalau misalkan kita dari pegiat bisnis kopi nih Pak pengen mengajak pemerintah untuk berkolaborasi dalam bentuk apapun itu sebenarnya terbuka juga ya Pak dari Sangat-sangat terbuka. Gitu. mungkin kita bisa bikin kayak penyuluhan gimana sih caranya mendaftarkan brandnya gitu atau mungkin cara proses brandingnya dari UMKM seperti apa kayak gitu gitu. Banyak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Semarang, terkait dengan pengembangan UMKM, Mas Ya. Ino. Jadi sekarang ini memang eranya UMKM. Kenapa? Karena ekonomi itu sudah terbukti ya. Pada saat ekonomi dunia terpuruk, kita lihat yang bertahan siapa? Ya. UMKM, betul ya? Ya. Ya. Maka pemerintah dalam hal ini sangat memberikan perhatian lebih pada UMKM, ya. Bagaimana membina mereka, melatih mereka, termasuk juga memfasilitasi mereka dengan peralatan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ya. Maka nanti bisa kerjasama dengan Disnaker, Perindak untuk bisa memasarkan produk-produknya. Jadi kita sering kok adakan pelatihan-pelatihan, termasuk juga bantuan-bantuan yang bisa diakses oleh UMKM yang memang sudah punya legalitas seperti Oke. itu. Maka monggo Mas, Rocky ya. Rocky ya. Ya. Rocky silahkan dikomunikasikan saja, dan sekarang semuanya serba mudah, online. Online ya Pak. Inginnya apa tinggal buka kemudian dikoneksikan. Insya Allah yang penting sudah punya NIB misalkan, Ya. itu sudah akan akses untuk bisa mendapatkan banyak hal bisa. Tapi saya cukup tertarik dengan Mas Rocky ini ya. Boleh tanya-tanya ya? Boleh Pak, boleh banget Pak. Boleh tanya-tanya ini. Moga Pak. Mas Rocky ini, ngomong-ngomong bisnis kopinya ini sudah dimulai sejak kapan ini? Kalau ngomongin jual kopi sebenarnya saya sudah dari lama ya, dari 2007 saya sudah mulai bisnis 2007, kopi ya. Tapi awalnya emang di jalan Bapak. Jadi Oh gitu. dari warga lokal ini yang warung baru ini memang udah angen-angen dari lama Mas punya tempat kapan Obsesi ya, gitu. obsesi. Iya, punya obsesi itu. Ya artinya kalau yang untuk tempat baru ini memang baru aja gitu, baru saya mulai di 1 tahun terakhir ini. Oh 1 tahun Iya, ini ya. iya. Bagaimana animo masyarakat ini? Ya cukup mengejutkan Lumayan. ya. Jadi emang nggak. Saya mau tanya ini sesuatu yang Ya. saya juga suka kopi juga ya. Ya. Nah, Tapi pertanyaan pentingnya gini, para pengusaha kopi seperti jenengan ini, ketika melihat pelanggannya, itu sebenarnya mereka itu memang datang untuk merasakan kopi atau lebih mencari suasana yang nyaman bersantai di kedai atau tempat-tempat seperti yang jenengan miliki. Itu jenengan melihatnya bagaimana itu? Kalau saya lebih ke arah yang jadi itu harus jadi satu kesatuan ya Pak. Oh, gitu Kalau ya. karena secara dari kacamata bisnis kita harus lihatnya dari segi mana aja kan. Maksudnya dalam artian nggak cuman orang datang terus cuman mau beli kopi gitu, tapi juga bisa sekalian misalkan mereka sekalian ngumpul atau Iya, reunian iya. dan sebagainya lah untuk kegiatan mereka gitu. Jadi artinya itu harus jadi satu kesatuan yang kuat gitu untuk supaya jadi tempat yang Punya kekuatan. bagus ya gitu. Mas Dino, kenapa saya tanya itu? iya, Karena di Semarang ini luar biasa. iya.
Semarang ini peningkatan penggemar kopi itu melebihi persentase penikmat atau penggemar kopi nasional. Ya, ya, ya. Semarang ini. Ya, ya. Jadi cukup tinggi peningkatan penggemar kopi yang sekarang ini. Nah, persoalannya adalah memang dari Pemkot ya Kota Semarang mendukung siapapun. Tapi yang namanya proses seleksi alamiah tetap akan berjalan ya. Ya, Jalan ya. Artinya antara satu dengan yang lainnya itu pasti akan harus berusaha menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nah, kalau di Mas Rocky sendiri apa ini? Keberbedaan yang ditawarkan selain terkait dengan kopi sehingga mereka atau masyarakat pencinta kopi itu Tertarik ya? tertarik Ya, dengan ini. saya Apa? lebih ke itu ya Pak, ngangkat untuk daerah. Jadi istilahnya kalau kita bilang tetangga-tetangga kita itu. Jadi artinya tempat yang saya buat ini harus berdampak besar gitu untuk mereka gitu. Jadi di tempat saya itu lebih untuk makanan kita nggak ada produksi. Yang produksi adalah penduduk setempat. gitu. Jadi karena memang posisinya di tengah kampung kan. Jadi saya kadang-kadang minta sama ibu-ibu gitu-gitu untuk Bu punya apa nih bisa dijual di warung ya itu monggo. Jadi artinya biar kita bisa jadi kolaborasi gitu. Itu pun juga sangat membantu saya untuk diproduksi ya. Jadi artinya meringankan kayak gitu. Sebenarnya konsep Mas Rocky ini juga kita pakai. Ya. Kita pakai ya bahwa dengan sekian banyak kebutuhan kuliner di masyarakat ya akhirnya kita juga memberikan kesempatan pada UMKM yang ada itu untuk kita lihat mana yang cukup berkualitas, mana yang bagus dan nanti bisa kemudian kita edarkan ke masyarakat juga. Artinya punya akses kepada masyarakat ya, punya manfaat tidak hanya berkembang sendiri tetapi kemudian juga bisa mengajak sekelilingnya. Bagus ini. Ya sih cukup menarik Pak, karena kan ternyata saya juga baru tahu yang memproduksi makanan ternyata warga sekitar. Iya, itu betul kan sekali. sangat memberikan dampak positif untuk warga sekitar. Ya. Biasanya kan kalau misalkan bikin usaha, wah gegeran sama tetangganya, Iya. berisik lah apalah. Ini malah Ini merangkul gitu. kan lebih baik Yang ya. betul Pak. didukung intinya itu ya. Karena Iya. juga saya dari brand sendiri udah namanya udah warga lokal ya. Jadi Iya. harus pakai kebiasaan-kebiasaan Iya sih, habitnya dari warga lokal harus kita pakai Pak. Jadi artinya jadi warga lokal tuh gimana sih ya gitu. Nah, Kita iya, harus iya. ya ramah kan gitu, Iya, sama iya. tetangga gitu. Iya, iya. Jadi saling Ini ada berita gembira nih Mas. Gimana Pak? Jadi begitu seriusnya Pemkot Kota Semarang bersama dengan DPRD terkait dengan makan minum ini di Desember kemarin ya kita sudah meluncurkan perda baru Wah. dan ini sangat relevan sekali Iya. dengan kopi ini yaitu perda terkait dengan makanan halal dan higienis. Oke. Ya, ini tergres ini. Ah. Tergres terbaru. Jadi bagaimana kita punya sebuah proyeksi ke depan bahwa kuliner Semarang itu ya harapannya bisa dinikmati oleh masyarakat Semarang bukan hanya enak tetapi juga tentunya halal. Ya. Ini halal dan higienis ya. Tidak sekedar nikmat halal tetapi kemproh misalkan. Ya. Jadi ini perda terbaru yang akan semakin mendukung para usaha kuliner ini untuk bisa menggait masyarakat sebanyak mungkin. Ini silahkan dimanfaatkan nanti. Oke lah, Semakin baiklah. Oke, jadi buat teman-teman nih di rumah yang pengen banget mulai bisnis kopi, tadi dari Mas Rocky sendiri menyarankan untuk yang penting tuh kualitas dan suasana juga ya Mas. Maksudnya kita ngejualnya nggak cuma dari produknya aja, tapi branding kalian seperti apa. Kemudian dari pemerintah pun membantu support penuh ya Pak untuk pebisnis atau penggiat bisnis kopi nih. Jadi mereka dari pemerintah nggak menutup akses karena bisa menjembatani antara pebisnis dengan konsumennya seperti itu Pak. Apalagi nanti udah ada perda baru yaitu tentang non halal dan makanan halal. halal dan higienis ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin kalau mau bisnis kopi yang semangat, kalau pingin main ke tempat Mas Rocky sharing-sharing, monggo banget ya Mas. ya Oke lah. ditunggu di sana Mas. Monggo Pak, dicicipin dulu Pak Iya, kopinya, iya. Pak. Oh iya, icip-icip dulu ya, lupa ya Mas. Sambil Keburu nyenengan mencair. ada satu hal lagi yang penting yang saya juga pesan kepada Mas Rocky ini untuk bisa memboomingkan lagi ini
keberbedaan selain terkait dengan suasana dan kualitas makanan ini, satu, buat jaringan. Ya. Buat jaringan. Apalagi jenengan komunitasnya komunitas yang sangat-sangat dekat ya, buat jaringan. Kenapa perlu penting buat jaringan? Kalau jenengan sudah punya jaringan yang dekat dengan usaha jenengan, itu nanti mau diapakan saja itu mau. Ya. Tapi memang tantangannya adalah pertama untuk menarik bagaimana mereka mau menjadi bagian daripada jaringan jenengan itu. Apa manfaatnya sih saya bergabung dengan jaringannya atau komunitas Mas Rocky? Ya. Kalau itu sudah jenengan lalui dan sudah punya jaringan, udahlah, itu nggak usah diragukan, siapa yang akan beli itu udah akan gampang sekali. Tinggal tantangannya bagaimana nanti jenengan menarik orang-orang untuk bisa masuk dalam jaringan komunitas. Baiklah Bapak dan Mas Rocky, itu saya mau berangkat kuliah Pak. Oh gitu udah ya. Siang ya, kayaknya Ya. harus duluan ya Pak. Sama-sama juga saya tadi Matur juga suwun, dari mau Mas. lewat. Iya, berangkat bareng aja ya Pak. Saya Monggo-monggo. ngantri, Pak. Sama-sama, Ya, gitu. terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih ya Mas. Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, betul tidak? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kopi. Apa? Saya pengen dengar suaranya. Kali ini saya ingin membahas apa? Betul, kopi. Istilah kopi berasal dari Arab yang artinya adalah kahwah. Yang dianggap kahwah itu mempunyai arti yaitu anggur. Kopi, anggur. Tidak masalah ya, karena ini fun fact maka tidak masalah, betul tidak? Dan dalam bahasa Turki disebut kahve. Paham? Bukan kafe tapi kahve. Ya, bibirnya gini. Oke. Yang menjadi awal mula istilah kafe, cah kentis lainnya berpendapat berasal dari kata kafa, ya, dan yaitu wilayah Ethiopia yang menjadi asal usul tanaman kopi. Ada sebuah cerita pada perjalanan haji abad ke-17, Bapak Budan, bukan Boden Powell pramuka, ya, bukan Boden Powell, Bapak Badan, menyelundupkan 7 biji pohon kopi dari Arab, kemudian ditanamlah dia di India. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa harus menyelundupkan? Jika meminta izin itu bisa gitu kan ya. Dari 7 kopi biji itu, kemudian tanaman kopi menyebar ke seluruh dunia. Begitulah penjelasan tentang kopi kali ini. Mohon maaf bila ada salah info karena ini yang nyari bukan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.